Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama belajar sholat khusyuk 3T tingkat dasar. Dengan pembelajaran ini kita menyadari kenapa sholat kita selama ini susah khusyuk. Jawabannya karena di dalam sholat itu kita susah mengendalikan pikiran. Karena di dalam pikiran itu ada memori. Dan memori tentang keduniaan yang ada di dalam pikiran kita, itu memori tentang keduniaan banyak sekali. Memori tentang keduniaan, tentang pekerjaan, tentang lingkungan, tentang keduniaan lain, itu mendominasi yang ada dalam pikiran kita. Maka di dalam sholat, memori yang banyak itulah yang keluar, yang muncul di waktu kita sholat. Sementara memori tentang sholat, tentang bacaan sholat, arti bacaan sholat, makna dari bacaan sholat itu sangat-sangat sedikit. Sehingga begitu kita sholat dia nggak muncul karena terkalahkan oleh memori tentang keduniaan. Makanya kalau kita ingin khusyuk, maka memori tentang sholat itu, maknanya, artinya, itu harus kita buat. Begitu kita buat memori itu, kemudian kita latih. Untuk apa kita latih? Agar memori tentang makna bacaan sholat, tentang arti bacaan sholat itu kuat. Dia aktif. Kalau dia sudah aktif, maka dia bisa dipakai di dalam sholat. Begitu kita sholat, memori yang aktif akan bisa muncul. Tapi kalau memori tentang bacaan sholat, makna bacaan sholat itu sedikit dan tidak kita pernah latih, maka memori tentang bacaan dan makna sholat itu pasif. Begitu kita paksa dia di dalam sholat mengingatnya, maka dia terkalahkan oleh memori yang keduniaan yang begitu banyak. Bisa nggak memori tentang itu dilatih? Jawabannya bisa. Karena itu sunatullah. Seandainya kita membuka toko baru. Begitu kita membuka toko baru, maka kita mulai menata tata letak dari alat-alat yang kita mau jual. Misalnya kita taruh Pepsodent di sini, gula di sana, sendal di belakang, itu kita tata dengan rapi. Begitu kita sudah buka toko, kemudian kita tata, berarti memori tentang letak daripada alat-alat yang kita jual, itu sudah mulai kita buat. Setiap hari kita latih, ada penjual, ada orang yang datang membeli, maka memori kita terlatih. Oh, gula di sini, sendal di belakang, minyak goreng di sana. Besok kita latih lagi, ada orang belanja, memori ini aktif lagi. Begitu ada yang minta gula, oh di sana. Ada yang minta misalnya beras, berarti di sana. Terus memori ini kita latih terus setiap hari, 1 minggu, 2 minggu. Semakin kita sering latih memori tentang letak dari barang-barang kita, maka memori itu aktif. Begitu ada yang belanja kemudian menanyakan, minta gula seperempat, minta minyak goreng, maka dengan refleks kita sudah langsung menuju di mana letaknya. Kenapa kita nggak mikir lagi? Karena memang memori letak daripada barang-barang dagangan kita itu sudah aktif. Maka kita tidak mencari lagi, tapi sudah langsung mengambil barang itu. Sama juga dengan harga daripada barang-barang yang kita jual. Awal kita menjual barang dagangan, kadang-kadang kita masih melihat berapa harga dari gula, kopi, teh, dan segala macam. Tapi kalau saban hari kita latih ada orang yang belanja, kemudian memori itu kita aktifkan. Harga gula sekian, harga minyak goreng sekian, harga kopi sekian. Kalau memori ini dilatih terus,
Maka begitu ada orang belanja, kita nggak melihat nota lagi. Begitu beli teh, kita langsung tekan kalkulator. Oh, ini sekian, ini sekian, ini sekian, tanpa melihat catatan. Kenapa? Awalnya kita tidak ada memori, kemudian kita buat memori itu. Begitu kita buat memori itu, maka memori itu aktif. Kalau dia sudah aktif, begitu kita butuh, dia muncul. Begitu pula lah dengan memori tentang makna bacaan sholat. Kita memang merasa berat untuk latihan. Karena dugaan kita gak bakal bisa khusyuk. Maka dugaan inilah yang menyebabkan kita malas untuk berlatih. Kemudian kita tidak mau latihan karena kita pengen yang instan. Padahal sunatullah mengatakan tidak ada yang instan di dunia ini. Semuanya berproses. Maka kita lakukan latihan bacaan sholat itu secara awal. Untuk apa? Karena metode ini yang cepat kita lakukan untuk membangkitkan memori kita lebih aktif. Sekarang contoh yang sederhana. Apabila kita bertanya kepada anak SD, SMP, SMA, pelajaran apa yang sulit? Pelajaran apa yang paling ditakuti? Pada umumnya anak SD, SMP, SMA akan menjawab matematika dan bahasa Inggris. Sekarang kita misalkan bahasa Inggris susah. Kalau seandainya kita datang ke Inggris, kita cari di Inggris orang gila. Begitu kita sudah bertemu dengan orang gila, kemudian kita ajak ngomong orang gila itu. Maka ucapan pertama yang keluar dari mulut orang gila itu adalah bahasa Inggris. Kenapa orang gila bisa melafazkan bahasa Inggris? Padahal dia gila. Karena dia dilatih terus. Setiap hari dilatih. Diucapkan. Jadi orang gila yang tidak bisa bahasa Inggris, tetapi karena setiap hari dilatih, akhirnya dia pintar bahasa Inggris. Sementara kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, jangan batasi kemampuan kita karena dugaan-dugaan yang tidak benar. Maka untuk itu kita berupaya belajar sholat khusyuk dengan sempurna. Kemudian kita berlatih untuk membangkitkan memori-memori tentang bacaan sholat. Kalau memori bacaan sholat kita sudah buat di luar sholat dan mengaktifkan, nanti begitu kita sholat maka memori itu akan muncul. Akhirnya begitu memori itu menguat, maka kita akan bisa khusyuk di dalam sholat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat menjadi bahan renungan bagi kita. Marilah kita bersungguh-sungguh belajar untuk sholat khusyuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh menuju jalan Allah, mencari jalan Allah, maka Allah akan membukakan jalan, memberikan kemudahan-kemudahan sesuai dengan perjuangan yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.